Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah salat maghrib berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian rutin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita langsung saja kepada rukun salat yang belum selesai, karena rencana kalau selesai rukun salat kita lanjut ke tafsir kembali. Kemarin kita sampaikan bahwa rukun salat 13 atau 17, satunya niat, duanya takbiratul ihram, tiganya al-qiyam atau berdiri, dan insyaallah malam ini adalah rukun salat yang keempat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Warabihu qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ini termasuk daripada rukun qauliyah, rukun yang wajib dibaca, minimal terdengar oleh diri sendiri, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan mengganggu juga. Ya minimal untuk diri sendiri lah gitu. Jadi rukun qauliyah itu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat, dan yang kelima membaca salam. Itu lima-limanya harus terdengar oleh diri sendiri. Kalau tidak diucapkan tak sah salatnya. Baik, ini yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti ya rata-rata hadis Bukhari sahih gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berapa ayat? Semuanya adalah 7 ayat. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Yang keempat Maliki Yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana ada yang tak baca basmalah? Ada kan? Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab Hambali. Insyaallah ini kita kajian mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada yang yang imamnya langsung alhamdulillah, itu mazhab Imam Hambali. Itu aja pokoknya. Bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, apa buktinya Al-Fatihah itu ada 7 ayat? Kan begitu. Soalnya kan ada sebagian ulama Hanabilah yang mengatakan karena bismillah itu tak termasuk Al-Fatihah, itu katanya. Itu hanya awal mula surat. Al-Baqarah pakai bismillah, Al-Imran pakai bismillah. Kalau betul awal surat, coba lihat atau pakai basmalah enggak? Itu aja pokoknya. Jadi tidak tepat kalau dibilang bismillah itu adalah awal mula untuk surat. Padahal awal mula itu surat fasta'id billah. Kalau membaca Al-Quran, bacalah a'udzu billah, kan begitu harusnya. Harusnya ya udahlah semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Jadi yang pertama Al-Fatihah itu 7 ayat termasuk Al-Fatihah. Bagaimana bismillahnya tak dibacakan tapi alhamdulillah saja? Ya berarti seolah-olah menganak jadikan bismillah ya sudah diakui sebagai ayat yang
tak diakui sebagai ayat dalam Al-Fatihah, kan begitu. Apa dalilnya Bismillah atau Al-Fatihah? Itu 7 ayat termasuk Bismillah. Dalam surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh aku telah mendatangkan kepada engkau ya Muhammad Rasulullah 7 ayat yang diulang-ulang. Pak, saya mau tanya, ayat apa, surah apa yang sering diulang-ulang? Surah Al-Fatihah. Itu misalnya. Jadi menurut surat Al-Hijr 87, Al-Fatihah itu saf'an, gitu ya, 7 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Al-Mazmu juz 3 halaman 345, di sini hadis Nabi mengatakan wa huwa yaumun nas. Ketika Nabi menjadi imam di antara manusia, berarti para sahabat ya Pak ya, ittataha bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi memulai dengan bacaan basmalah. Ingat, ittataha bismillahirrahmanirrahim. Nabi memulai baca bismillah. Berarti bukan alhamdulillah. Yang namanya baca ya pasti terdengar, kan begitu. Iftataha bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka qala Abu Hurairah ayatun min kitabillah. Satu ayat termasuk satu ayat dari kitab Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Jadi kita harus punya dasar dulu Pak, kenapa harus pakai bismillah? Al-Quran Al-Hijr 87 dan hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah dalam Al-Mazmu juz 3 halaman 345. Itu dasarnya. Sebetulnya terlalu banyak lah hadis tentang Al-Fatihah, tapi saya ambil satu lagi lah. Dalam Sahih Daraqutni halaman 117, waktu itu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, ini diceritakan dalam Daraqutni ya Pak ya, yang halaman 117 itu, waktu Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi imam di Madinah, beliau tidak membaca basmalah. Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung hamdalah. Terus jamaah pada protes, kenapa nggak baca basmalah? Kenapa nggak baca basmalah? Akhirnya besoknya suatu saat Muawiyah bin Abi Sufyan itu dalam hadis itu falam yusolli ba'da dalika, dan tidaklah sholat Muawiyah, maksudnya adalah tidak menjadi imam sholat setelah teguran itu, illa qira'a bismillahirrahmanirrahim di ummil Quran wal Isra. Nah gitu ya. Jadi ketika Muawiyah membaca alhamdulillah, membaca bismillah, maka ditegur oleh para sahabat. Setelah ditegur, maka semenjak itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengimami, dimulai dengan bacaan basmalah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau membaca Al-Fatihah, jangankan satu ayat dihilangkan, satu huruf saja tidak sah salatnya. Nah, itu misalnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu ya Pak ya. Baik, itu dasar hukum daripada membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, dalam Al-Fatihah semuanya ada 14 tasydid semuanya, dan mencakup totalnya 138 huruf. Kalau dengan tasydid, karena kan Bismillah, alif, lam, dan ha. Nah, kalau didobelkan itu totalnya 156 huruf. Kalau Bapak Al-Fatihah terlewat satu huruf saja, maka tak sah Al-Fatihahnya. Nah,
itu ya yang dikhawatirkan seperti itu. Jangankan terlewat huruf, salah baca aja udah ya salah. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau pakai alif, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhannya yang orang-orang berpenyakit, kan gitu. Pakai alif udah salah, tak salah pakai. Mohon maaf. Ini mudah-mudahan kajian kita tidak menyurutkan beberapa imam jadi jadi khawatir tidak ya, tapi niatkan supaya kita memperbaiki sholat kita selama ini, gitu aja udah. Gitu. Ada lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan begitu. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Tapi ada yang tadi tasdidkan, ada juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka kan gitu ya. Kalau iyyaka hanya kepada Engkau lah kami beribadah, tapi kalau nggak pakai tasdid, iyyaka hanya kepada sinar matahari lah kami beribadah. Itu dah ya dulu ilal kufar dan menunjukkan kekufuran. Beda tasdid aja udah berubah makna. Nah, itu. Ada lagi misalnya kalimat an'amta. Ini ya. Ada an'amta, ada an'amta. Ayo, apa bedanya? Kalau dari segi bacaan gitu ya. Nah, an'amta dengan an'amta hampir sama kan? Yang membedakan cuma alif dan ain, kan begitu. An'amta, Engkau yang telah memberi nikmat. An'amta pakai alif, Engkau yang telah membuatku merintih. Nah, itu kan jauh. Ada kan kadang-kadang siratal ladzina an'amta, nggak pakai ain. Nah itu, Engkau yang telah memberikan kepadaku merintih, kan begitu. Macam gimana gitu ya. Jadi ya mohon maaf lah, mungkin kepada ya makanya niat mudah-mudahan bukan untuk istilahnya meragukan atau menyulitkan kita, apalagi imam gitu ya, tapi justru untuk memperbaiki kualitas sholat kita gitu ya. Nah gitu. Ada juga siratal ladzina an'amta. Kalau ini lebih parah lagi. Engkau yang telah tidur dan sebagainya. Nanti insya Allah mumpung dihapus kita coba kalau diizinkan ya, kita coba tulis Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Kita coba tajwidnya dari awal sampai akhir. Karena kan ada hubungan dengan makhrajul huruf. Dan makhrajul huruf itu salah satu syarat membaca Al-Fatihah. Wajib keluar huruf dalam surat Al-Fatihah, wajib sekali. Nah, gitu ya. Kita mulai dari mana ya? Ada relawan yang bisa menuliskan Al-Fatihah? Ya, kita coba aja lah. Jadi mohon maaf untuk kesempurnaan sholat sebetulnya kita pun harus mengenal huruf Al-Fatihah. Bukan cara menulisnya yang mengenal lah. Ini huruf apa. Mohon maaf saya agak tulisannya mohon maaf kalau yang penting sesuai hurufnya lah. Yang kedua, alhamdulillah. Ketiga,
ya. Iya karena itu wa iya kan nasta'in. Tolong dikoreksi Pak Imam, takut ada yang keliru. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kalau nulis lagi dilihatin belum kayak gini nih. Maghdubi alaihim waladdallin. Kita coba pakai apa? Pakai sakalnya, please. Ini sin ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya menawarkan dulu mau membahas syarat Al-Fatihah atau cara baca Al-Fatihah. Cara baca dulu ya. Baik. Posisi saya bukan sebagai ahli tahsin, saya tak bisa misalnya. Saya hanya cuma belajar tajwid. Masalah tahsin itu harus dengan ahlinya. Jadi kalau pengurus masjid kalau punya dana bolehlah mengundang orang yang ahli tahsin, kita khusus Al-Fatihah saja. Untuk kualitas ibadah kita, kenapa tidak kita mengorbankan sedikit harta kita gitu ya. Jadi saya hanya akan membahas tajwidnya saja. Karena kalau tahsin cara menghaluskan baca Al-Quran, mohon maaf bukan ahlinya gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi apa yang saya bacakan itu mungkin tidak sesuai dengan ahli tahsin Al-Quran, gitu aja. Karena santri, ulama, kiai, ustadz itu bidangnya masing-masing, itu masalahnya. Tidak semua bisa. Yang jadi masalah dari dulu, tahu yang namanya jurusan agama, misalnya PAI atau apa, ke masyarakat itu ujung-ujungnya dia harus bisa tahlil, bisa marhaba, bisa imam, bisa doa, bisa khutbah, bisa segala macam, kan bisa begitu. Karena kan kemampuannya beda-beda kan gitu ya. Baik. Yang pertama tadi tasdidnya ada berapa Pak? 14 ya, coba kita hitung. Yang pertama Bismillah, 1 ya. Yang kedua Ar-Rahman, Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. 3 ya Pak ya? Nah ini 3 ya. Bismillah 3.
Alhamdulillahi satu, Rabbil dua ya. Ar-Rahmanir-Rahim dua, Maliki Yaumiddin satu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dua. Betul? Dua kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dua. Ihdinas siratal mustaqim satu. Siratal ladzina satu ya. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada berapa? Dua. Tolong dihitungkan. Pas 14. Nah, gitu ya. 14 itu wajib ditasdid. Kalau nggak ditasdid dah selesai. Enggak sah. Ya macam tadi kan? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Engkau di sini Allah ya. Tapi kalau nggak pakai tasdid, iyyaka na'budu. Nah, hanya kepada cahaya matahari lah kami beribadah. Dan jauh sekali, jauh panggang daripada api. Itu tasdidnya. Nah, sekarang silakan introspeksi. Bapak ketika baca Al-Fatihah lengkap 14 tasdidnya? Nah, dia silakan. Kalau tak lengkap, mohon maaf tak sama. Nah, karena ini rukun. Gitu ya. Jadi Pak Ustadz, kalau di umum pas bulan ini ya, kalau selama ini misalnya imam kita ada yang seperti yang Pak Ustadz tadi kekurangan baca Al-Fatihah yang tidak pas, kan sholat kita tidak sah. Apakah sholat berjemaah kita keseluruhan tidak sah atau sholat imamnya aja gitu? Karena begini Pak Ustadz, ada sebagian imam kita di masjid ini juga di tujuan kita kan bukan mau menyalahkan saya, memperbaiki. Nah, ada sebagian imam kita di masjid ini, ia karena dulu itu i-nya panjang Pak Ustadz. I-nya panjang? Ya, terkesan panjang, jadi tidak ada kesan tasdid. Coba perhatikan nanti ada beberapa imam kita. Coba dengarkan, saya sering perhatikan begitu. Jadi bukan sekali, tapi berkali-kali, artinya kan berhilang. Coba ya. Ini bukan mau menyalahkan, tujuannya untuk memperbaiki. Gitu ya. Katanya Pak Ustadz. Kalau i dalam konsep tajwid ya, kalau dalam konsep tajwid, i itu tak ada. Tapi kalau kita mau paksakan bisa. Mad kalau ketemu bertasdid itu mad lazim musaqqal kalimi namanya. Waladdallin, gitu ya. Mad ya. Mad lazim musaqqal kaliminya dol. Mad tabi'i berubah menghadapi bertasdid. Nah, kalau mau dipanjangkan berarti iya begitu. Ya, jadi kesannya begini Pak Ustadz. Kalau yang Pak Ustadz jelaskan tadi khusus yang ayat yang kelima gitu ya. Ya. Pak Ustadz jelaskan itu tasdid berarti iya. Jadi bilang seperti itu ya kan? Nah, bukan berarti bukan iya. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau memang itu katakanlah itu salah imam. Nah, kaitan dengan sholat kita sah itu apakah sah secara berjemaah atau Ya. Semuanya. Ya. Yang pertama, secara keseluruhan jemaah. Yang pertama al-umuru bimaqasidi halil iman lil imam. Jadi maksudnya imam itu apa? Kalau dia maksudnya adalah mungkin kedengarannya ketika ditasihkan kayak panjang, kan begitu? Mungkin kalau i-nya ke ya-nya nggak pakai tasdid mungkin bisa iya kan begitu. Tapi kalau pakai tasdid kesannya i-nya itu kayak panjang. Iya, gitu. Jadi al-amru bimaqasidiha ya. Jadi kalau maksudnya imam itu adalah iya kayak ini, itu sah. Tapi kalau maksudnya ini kalau maksudnya ini tidak sah. Tapi kalau maksudnya yang ini itu sah, gitu aja. Karena memang pendengaran kita berbeda-beda, i-nya yang dipanjangkan atau double y-nya. Nah itu, karena double y juga kadang-kadang terdengarnya panjang Pak. Gitu masalahnya. Jadi ini terserah pengetahuan imam, keilmuan imam. Apakah ia hanya maksudnya ini atau ini? Kalau maksudnya ini sah,
karena panjangnya Y bukan I, gitu ya. Tapi kalau maksudnya ke sini, ini jelas tak sah, karena maknanya sudah berbeda. Jadi, lantunan dari alif ke I ke iya itu. Nah itu altasin biasanya. Itu pendengaran kita ya. Ya pendengaran kita biasanya. Tapi kalau yang mau jelas gimana cara bacanya memang harus altasin Pak. Bukan seperti kita yang awam gitu Pak. Tapi kita coba aja lah tak apa-apa ya. Saya pun pernah diajari juga dulu waktu di pesantren ketika membaca Hidayatul Mustafid. Jadi ya sekarang. Jadi muara dia itu. Double Y bukan double I. Iya Kak. Jadi memang benar-benar macamnya I. Macam jadilah I, nah gitulah I gitu. Ya mungkin sebagian kita telinganya mendengar kayak panjang gitu ya. Makanya kembali kepada imam. Seandainya imam maksudnya ini sah Fatihahnya. Tapi kalau maksudnya ini tidak sah, bagaimana dengan makmum? Berjamaahnya sah karena makmum membaca Al-Fatihah kan. Ketika imam setelah baca Al-Fatihah waladhalin, makmum juga baca. Nah, Al-Fatihah kita yang kita baca yang kita pakai, itu maksudnya. Jadi tak usah khawatir. Seperti hanya imam, tak mau pakai Bismillah kan, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak baca Bismillah kan. Tapi ketika mereka waladhalin amin, kita baca Al-Fatihah lagi kan. Nah, Al-Fatihah aja kita pakai, karena kita pakai basmalah. Nah, gitu ya Pak ya. Berjamaah kita sebagai makmum sah, Ustaznya. Insya Allah saya. Asal imam mengetahui bahwa ini iya Kak, bukan iya Kak. Nah, gitu. Ini aja yang penting. Makanya mohon maaf semua kalau bisa hafal huruf-hurufnya. Salah satu ciri bisa hafal huruf, saya hapus, silakan terus ulang Al-Fatihah. Nah itu aja pokoknya. Nah sekarang silakan tanya masing-masing. Kalau kita disuruh tulis Al-Fatihah diulang lagi, bisa nggak? Nah itu aja. Nggak usah dijawab ya. Yang jelas supaya lebih sempurnanya, kalau bisa kita mengenal huruf-huruf Al-Fatihah, karena itu termasuk rukun sholat. Kalau surat yang lain abaikan aja dulu lah, karena kita materinya tentang rukun sholat. Gitu. Jadi yang jelas pengetahuan imam sudah mengarah kepada yang di atas. Iya, cuma tadi pengaruh daripada pendengaran kita. Pendengaran saja. Kalau menurut saya pendengaran saja. Karena ada yang mendengarkannya kayak ini, alifnya dipanjangkan, ada juga yang memang seperti ini. Iya kan. Gitu ya. Dua ketuk ya Pak ya. Kalau iya gitu. E-nya dua ketuk, I-nya dua ketuk. Karena kan double ya, gitu maksudnya. Dari iya ya Kak. I-nya satu ketuk, I-nya satu ketuk. Ya. Enggak double gitu. Kalau kita berbicara diwakili dengan ketukan, ya I-nya berarti double Y ya, dua ketuk gitu maksudnya. Sebetulnya untuk ketukan itu untuk mat gitu ya. Karena I itu bukan mat, itu masalahnya. Nah, itu. Baik, kita cara baca Al-Fatihah ya. Walaupun saya pun kurang percaya diri karena bukan ahli tasawuf. Kita coba aja. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti banyak jelas. Sin, hati-hati. Sin itu ada 4 yang bunyinya sama ya. Ada sin, ada sin, ada sya, ada sod, ada satu lagi apa? Sa. Nah, ini. Silahkan dipraktekkan. Soalnya dari itu ya, bis ya. Is, ish, is, if. Ya beda. Itu namanya makhrajul huruf, cara tempat keluar huruf. Coba lihat satu orang saja. Satu dua orang. Kalau Inilah mudah-mudahan tidak menyulitkan imam kita ya. Ya saya bacakan, jamaah mengulang aja lah ya. Bis
Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya harus terdengar juga ya. Tadi kemarin saya bilang tidak bisa mengucapkan huruf itu apa namanya teman? Belet. Nah, gitu ya. Cadel bahasanya. Kan gitu ya. Nah, rohnya juga harus terdengar. Apalagi rohnya ditasdidkan. Nah, rohnya roh tafhim nih Pak. Kalau dalam tajwid itu roh itu ada 3. Ada tarkik, ada tafhim, ada tarkik, tafhim. Pernah dengar nggak Pak? Pernah lah mungkin ya. Kalau tarkik itu roh yang berkasrah dan roh sukun sebelum kasrah. Roh, nah itu tarkik. Yaitu ri itu tarkik. Ada roh tafhim. Roh tafhim itu adalah roh yang dikasrah, yang dipatahkan dan didomahkan, atau roh sukun sebelum domah dan patah. Roh, ru itu tafhim. Rohnya harus terdengar. Ada yang tarkik tafhim, bisa tipis, bisa bisa tebal. Itu kalau terdapat huruf saya lupa lagi hurufnya, ada 7 kalau nggak salah. Jadi huruf-huruf yang bisa dibacakan tarkik dan tafhim. Nah yang lebih parah itu rohnya roh tafhim plus double roh lagi. Nah ini, maaf, nah ini rohnya tasdid, ini juga tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti rohnya harus jelas. Kan ini double, sudah tafhim, double roh lagi. Sorry Ustaz, seandainya ini kan ha, tapi benar mungkin pengaruh kita tahu terima, jadi terbawa seakan-akan membaca huruf tidak mesti huruf hanya. Tapi berkeyakinan bahwa itu hal kecil kan? Iya. Insya Allah Jadi itu karena tadi yang ini kadang kering, kadang ya. ada salah. Tapi kalau normal bisa kan? Kalau normal bisa kan? Ya betul. Saya pun malam ini benar terserah, nggak tahu juga ya, karena bukan ahli tahsin sekali lagi. Saya mengakui saya bukan ahli tahsin. Makanya nanti suatu saat kita datangkan aja lah Pak Imam, ahli tahsin yang kita Minang siapa ya? Yang baca dengan fasihat gitu ya. Karena salah satu syarat imam itu harus fasih, itu masalah. Gitu ya. Bismillah udah kita coba. Nah Bismillah tajwidnya Bismillah itu lafaz jalalah tafhim. Jadi bacanya la bukan lo. Makanya Bismillah. Kalau lo itu lafaz Allah sebelumnya fathah atau dhammah. Allah jadi lo. Allah karena sebelumnya a. Allah atau Rasulullah itu Allah semua. Tapi kalau ini lah, pakailah karena ini namanya tarkik lafaz Allah sebelum kasrah. Alif lamnya samsiah, alif lam ada 2, qamariyah dan samsiah. Qamariyah alif lam pakai sukun, samsiah alif lam pakai tasdid. Itu aja tuh sementara. Walaupun sebetulnya alif lam qamariyah adalah alif lam yang menghadapi huruf alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah ada 14, hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Itu huruf-huruf alif lam qamariyah. Karena terlalu sulit sudah aja alif lam qamariyah, alif lam yang bersukun. Ini alif lam qamariyah nih. Nah, alif lam dengan sukun. Kalau alif lam samsiah, alif lam dengan tasdid. Dah itu aja supaya cepat paham. Karena kita udah tua jadi yang simpel-simpel aja lah. Ar-Rahman ma-nya mantubi. Alif lamnya alif lam samsiah juga, ma-nya mantubi. Ar-Rahnya juga bukan mad alif lam samsiah, nahim ini mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad tabi'i di ujung kalimat atau di ujung ayat. Untuk bismillah coba Pak. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke alhamdulillah. Cukup lah ya.
Ini kita belum membahas syarat Al-Fatihah. Syarat Al-Fatihah ada 10 ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat salah satu ya tak sah juga. Yang kedua adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cara bacanya wallahu alam ya. Saya tak benar tak salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menurut saya Pak ya. Berarti ini nggak pakai A-nya ini. Pakai mat ya. Kita coba lagi Pak. Saya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Penekanannya H kecil dan H besar. Alham ya. Yang kedua H besar. Lillahi rabb. Ini penekanan ya, karena dalam satu ayat ada H kecil, ada H besar. Itu. Hamnya jangan didengungkan karena ini idhar safawi. Jadi hukum mim mat itu ada 3. Ada namanya idhar safawi, ada idgham mislan, ada ihfa safawi. Ihfa safawi mim mati menghadapi ba, idgham mislan mim mati menghadapi mim, idhar safawi mim mati menghadapi huruf selain ba dan mim. Berarti ini idhar safawi. Idhar dijelaskan hamdu, jangan hamdu. Nah, itu salah. Gitu ya. Berarti kesannya jangan didengungkan. Selanjutnya ini yang sering keliru kita ya. Alamin kadang pakai ain, kadang pakai alif. Rabbil alamin. Tuhan semesta alam atau Tuhan yang ngurus alam. Karena Rabb itu artinya Tuhan. Gitu ya. Kalau pakai alif, Rabbil alamin. Tuhannya orang-orang yang sakit. Nah, gitu ya. Udah agak jauh maknanya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan untuk alhamdulillah Pak? Silakan. Ini belum terjemahannya. Kalau di kami Pak ya, gini Pak. Pertama bacanya, yang kedua tajwidnya, yang barusan, yang ketiga itu terjemahannya. Udah terjemahannya juga tafsirnya kan, tafsirnya udah gitu ya. Udah tafsirnya pakai i'rabnya Pak. Alhamdulillah mubtada'un marfu' bil ibtida' wa alamat rafi'i dhamatun dhahiratun fi akhirih. Kan begitu. Lillahi khabar bil mufrad bi annahu jar wa majrur. Rabbi sifatul mawsu'at lillah wa sifatul majrur wa alamat jari kasatu dhahiratun. Nah kayak gitu Pak. Kalau dulu lah waktu lagi lucu-lucunya gitu ya. Jadi Ustaz gini, saya pribadi kita pernah jadi. Selama saya baca Al-Fatihah ini terus gimana? Itu aja Pak. Bukan aja. Kita bukan aja. Jadi kalau memang gimana namanya, tapi itu saya berusaha. Contohnya huruf H, kadang terbawa suara kadang belum terbawa, jadi kadang nggak apa sahanya, nggak bersih hati. Kalau iya itu kita memang arahnya ke iya. Tapi kedengaran kepada saudara kita seperti iya banyak. Cuma kita arahkan ke iya, karena kita tahu kita itu ada tasbih. Nah, jadi kira-kira yang selama ini bagaimana? Pertama di awal saya sudah pernah memberikan sebuah statement, sebuah komentar bahwa alhamdulillah Imam di sini tidak ada masalah. Begitu dulu kalau masalah. Saya pernah bilang itu. Yang pertama itu, gitu ya. Untuk ukuran kita yang bukan santri, bukan ahli tahsin Al-Quran, udah luar biasa. Kan? Yang penting kita mengenal huruf-hurufnya aja, gitu ya. Yang kedua, memang untuk cara menghaluskan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah ini, ya saya berharap sekali lagi tadi sudah disampaikan mendatangkan yang ahlinya. Karena kebetulan saya membahas tentang rukun sholat yang keempat, ya mau tidak mau ya kita harus praktek juga ya, walaupun memang sangat terbatas kemampuannya, kan begitu.
Yang terakhir yang ketiga memang untuk bacaan, kalau Pak Imam misalnya memaksa saya untuk menilai gitu ya. Pertama kan tadi tak ada masalah. Yang kedua, alhamdulillah selama ini saya mendengar tak adalah yang keliru gitu. Kecuali mungkin ya mohon maaf, mungkin waktu Pak Haji misalnya ya itu karena faktor mungkin penyakit atau apa, ya itu masih bisa dimaklumi lah. Tapi kalau imam yang lain, saya secara pribadi tak ada masalah gitu Pak. Jadi dilanjutkan saja. Kan sekali lagi, makanya kita kajian tuh mudah-mudahan berdoa bukan untuk menyudutkan para imam, tapi untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, ya, terutama ibadah sholat. Jadi begitu untuk sementara Pak Imam. Insya Allah tidak ada masalah lah sampai sekarang. Nah, gitu ya. Aman berarti aman. Ya, aman lah pokoknya. Nah, gitu ya. Ya Allah Alam, kalau menurut ahli tahsinnya, karena saya bukan ahli tahsin, ya saya bilang aman saja gitu maksudnya. Saya pun mungkin kalau dinilai oleh ahli tahsin ya mungkin juga. Nah, ya Allah Alam sangat tahu gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah. Kita langsung ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang salah Pak? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sama dengan yang bismillah, double ra dan madarin disukun. Ini himnya itu masing-masing ayat 2 sampai 6 harakat. Silakan mau 2 mau 3, yang penting sampai 6, gitu aja maksudnya. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Nah ini yang ada yang ki, ada yang kia. Nah itu ya, lihat ya. Nah, cara baca maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Ki yau gitu. Ki yau, jangan kiau. Gitu ya. Gimana lagi? Maliki yau. Ki-nya di itu apa? Di jelas. Maliki yaumiddin. Jangan kiau. Ya nanti kita tanya ahli tahsin lah. Baik, ininya matobi 2 harakat, likinya ini satu kutukan aja. Yaumid, alif lam samsiah, minnya madarin sukun. Yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Pak. Ditekan ya, karena tasdid. Iya, nah itu kalau pendengaran kadang-kadang ini itu panjang. Yang penting kita meyakini bahwa ianya itu ditasdid, gitu aja. Ya karena mulut kita berbeda-beda, ya berarti la yukallifu nafsan illa wus'aha, dalam beribadah itu semampunya saja. Gitu aja. Mau usah terlalu diajak beban ya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Luas Maliki Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ikuti. Apa? Ikuti kami. Ulang. Coba. Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Kiyau. Maliki bisa. Tapi kalau bisa ada jeda dikit di sini. Karena khawatirnya kayak gini. Tekan ya. Ya ada ya.
yang tekan pada kio. Bukan ditekan. Gimana Gimana bahasanya saya juga? Coba Pak Imam. Malikiyau. Udah pas. Iya udah pas seperti itu. Iya. Yang masalah tas ini, saya pun terbatas gitu ya. Yang merajai di hari kiamat kan gitu. Maliki itu maliki yang merajai yaumil. Nah, gitu ya. Soalnya ini khawatirnya ada tas maliki tapi gitu ada tas. Bisa aja kan begini kan? Nah, bisa aja begini kan? Pakai tanduk terus pakai tas gitu. Makanya harus agak dipisahkan, ada jeda seperempat detik gitulah pokoknya. Udah saya. Yang masalah ini Ustaz. Jadi kalau kita keliru untuk menegur itu yang jadi adalah yang berada kalau kamu main diam-diam aja, mau banyak juga. Jadi karena suatu saat kita itu pertimbangkan perasaan misalnya. Rumit nih, perasaan tersinggung sulit. Bisa merajuk tapi tidak apa. Ya. Hadirin kalau mesti mulai ini nggak bisa dilanjutkan ya karena bisa mulai ya. Baik, jadi begitulah Pak Imam yang jelas. Yang pertama al-umur bima qasdal imam. Jadi kalau maksud imam itu adalah sesuai dengan hukum ini, insya Allah sah. Gitu ya. Karena memang kita terkendala dengan kemampuan keterbatasan kita dalam makhrajul huruf. Yang kedua, bukan tidak boleh. Kalau ketika ada teguran dari makmum ketika Al-Fatihah salah, itu memang yang menegur memang sudah ahli tahsin Al-Quran. Kalau tidak ahli memang ya kita coba dulu, dialog dulu. Kalau yang ahli tahsin silakan aja, subhanallah. Cuma kalau subhanallah terus kapan beresnya sholat? Nah, itu masalahnya. Ya, yang jelas untuk imam di Al-Kautsar saya berkeyakinan tak ada masalah itu aja intinya. Insya Allah kita semua sesuai dengan kaidah-kaidah makhrajul huruf. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah